gampang. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke bidang singgung. Gampang, ini gampang. Ini. Perhatikan permukaan ini. Kemudian, nah ini permukaannya ditulis dalam bentuk implisit seperti ini. Jadi implisit ya, kayak tadi. Ini tertulis seperti ini. Jadi di F, X, Y, Z sama dengan 0, ini terkandung set fungsi dari X, Y ya. Set bergantung ke X dan Y. Sebenarnya bisa aja dibilang Y bergantung ke X dan Z. Atau X bergantung ke Y dan Z. Nah, kalau nggak dibilang apa-apa, itu di soal dianggap variabel bebasnya X dan Y, Z-nya yang dihitung. Jadi kalau punya misalkan ini, X kuadrat Y ditambah YZ kuadrat sama ditambah 2Z sama tambah 3 sama 0. Jadi kalau kita berikan X-nya 2, Y-nya 4, nah Z-nya kan nggak boleh sembarangan. Z-nya sebagai variabel yang tidak bebas, bergantung ke X dan Y. Oke, jadi ini fungsi 2 peubah sebenarnya. Z-nya bergantung ke XY, tapi bentuknya implisit. Kalau yang eksplisit tuh yang biasa kita tulis ini, Z berapa XY gitu. Ini namanya eksplisit. Z sama dengan 2XY tambah sin XY. Nah, ini namanya eksplisit. Kalau implisit kayak yang tadi ini. Gitu ya. Kalau yang eksplisit mau dibikin implisit bisa. Misalkan Z ini. Ini aja tadi. Saya mau bikin jadi implisit. Udah aja satukan gini. 2XY ditambah sin XY dikurang Z sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut sebagai F besar X, Y, Z. Kalau yang implisit mau dibikin eksplisit, kadang-kadang nggak bisa. Contoh, misalkan ini. Sin XZ ditambah cos YZ sama dengan 3. Nah, ini kita nggak bisa menuliskan Z-nya sama dengan berapa. Pengen eksplisit. Nggak bisa. Jadi yang implisit kadang-kadang nggak bisa dibikin eksplisit. Tapi yang eksplisit kayak ini, mau dibikin implisit gampang, tinggal pindah aja Z-nya. Oke, kembali ke ini. Jadi ada ekspresi dalam X, Y, Z sama 0, di mana X dan Y variabel bebas, Z-nya bergantung. Variabel tak bebas. Kemudian ini ada titik P di sini. Tinggi titik P adalah nilai fungsi di sini. X-nya A, Y-nya B, jadi P-nya sama dengan, nggak konsisten ya saya. Di sini bilangnya X0, Y0, di sini A, B. Ya ini sama dengan A lah gitu ya. Ini sama dengan B. Sedangkan tingginya Z-nya adalah nilai fungsi, harus dihitung dari sini, nilai fungsi di titik A, B. Oke. Kemudian kita bikin bidang singgung di titik P. Jadi P titik singgungnya. Oke. Kita mau menentukan persamaan bidang singgung ini. Caranya gimana? Untuk membentuk persamaan bidang, kita perlu apa aja? Yang lalu. Bidang singgung, Normal. bidang apa? Garis normal. Bukan garis atau kalau normal mah. Hah? Vektor normal. Vektor normal dan satu titik yang dilalui bidang, betul? Ini titik yang dilalui bidang udah, yaitu titik singgungnya. Tinggal vektor normalnya mana? Perlu yang tadi. Nah, maka vektor normalnya adalah ini yang tadi sebelumnya dijelaskan bahwa grad F ini tegak lurus terhadap permukaan yang warna-warni.
Apa artinya tegak lurus terhadap permukaan? Tegak lurus terhadap bidang singgungnya. Oke. Jadi grad F adalah vektor normalnya. Udah ada vektor normal, udah ada titik. Cara bikin persamaan bidangnya gimana? Yang lalu. Ambil apa? Kucing gitu, taruh sini gitu. Gimana? Halo, halo. Titik sembarang. Lihat titik yang Sembarang ambil di sini, bidang, sini gitu. yang dilalui bidang. Bukan dilalui pada bidang. Ya, dilalui bidang. Oke. Ambil sembarang titik Q ya. Jangan dikasih angka ya. Karena apa? Q ini titik sembarang. Artinya Q itu mewakili yang manapun di bidang ini. Boleh yang manapun. Jadi dalam X, Y, Z. Nah, kemudian ngapain? Ngambil titik Q buat apa? Ayo jawab. Persamaan bidang. Enggak, ngambil titik Q buat ngapain dulu? Kalau persamaan bidang mah nanti nih hasil akhirnya. Dibuat Vektor PQ. dengan P. Bikin vektor PQ ya. Vektor PQ tegak lurus vektor normal kan? Karena vektor yang grad F ini tegak lurus bidang, artinya kalau ada penggal garis di bidang, pasti tegak lurus vektor ini. Udah tinggal kita kalikan kalau tegak lurus. Grad F, F besar nih. Hati-hati ini ada tiga tiga komponen. Kenapa? Karena F-nya tadi X, Y, Z, implisit. Dikalikan PQ, koordinat Q kurangi koordinat P. Ya, koordinat nggak ada dikurangi, tapi maksudnya X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Udah, dapat inilah persamaan bidangnya. Itu ya, gampang ya. Coba kita lihat contoh dulu. Sebelum ke yang ini. Sebelum ke yang ini, kita lihat contoh dulu ini. Tentukan persamaan bidang terhadap ini. Nah, ini kita hapus dulu. Tadi apa fungsi ininya? X kuadrat, Y kuadrat, 2Z kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2Z kuadrat sama dengan 23. Gitu, betul kan? Di titik 12,3. Titik singgungnya 1,2,3. Bener nggak ini titik pada permukaan ini? Coba kita cek dulu. Kalau X-nya 1, Y-nya 2. X dan Z-nya 3, bener nggak? 1, 4, jadi 5 ya, tambah 2 kali ini. 2 kali 9, 18, tambah 5, 23. Betul ya, dipenuhi. Oke. Tadi oh ya, dari sini saya bikin implisit dulu lah, supaya salah satu ruas 0. Itu. Nah, inilah yang disebut sebagai sampai sini. F besar X, Y, Z. Maka vektor normal bidang singgung kita harus ngitung ini dulu. Vektor normalnya. Tentunya di titik sembarang dulu. Isinya apa? Turun ke X, turun ke Y, turun ke Z. Kalau dihitung dapatnya 2X, 2Y, 4Z. Ini turunin dari sini ya. Terhadap X, Y, dan Z. Hati-hati di ujian nggak boleh nulis gini ya, terus masukin angkanya. X-nya 1 jadi 2, Y-nya 2, 4, 4 kali 3, 12. Ini kalau nulis gini pokoknya dipotong nilainya. Kenapa? Karena yang ini itu nilai di sembarang titik ini. Baru tulis lagi di titik tertentu, di titik P, di titik P, atau boleh juga nulis gini,
di titik 1,2,3 itu ya, sama dengan panjang P aja. Masukkan X-nya 1, Y-nya 2. Z-nya 3 dapat 2 kali 12. Ini vektor normal bidang nih. Ini vektor normal bidang singgung. Nah, vektor normalnya punya, titiknya punya, maka pilih Q, X, Y, Z, atau ambil gitu sebarang. Sebarangnya ada tambahannya, pada bidang singgung. Jadi vektor PQ tegak lurus terhadap vektor apa? Normal ya. Di titik P. Ini sama aja dengan PQ kali vektor normal 0. Masukkan aja PQ-nya. Sorry, kalau di dua pebah pakai siku ya. X min X0-nya mana tadi? Ini. Q kurangi P. 1 Y min berapa lupa lagi? 2 Z min 3 dikalikan ini 2,4,12 0. Saya hitung dapat 2 X min 1 ditambah 4 Y min 2 ditambah 12 Z min 3 sama 0. 2X ditambah 4Y ditambah 12 sama dengan berapa ini? Kurang 2, kurang 8, kurang 36. 46. Oke, gitu. Z-nya kurang, Pak. Hah? Z-nya kurang. Tambahin aja Z-nya. Nah, Z. Ya. Nah, oke. Coba saya nanya sedikit. Saya nanya sedikit dari proses ini. Kalau saya punya persamaan bidang 3X tambah 6Y ditambah min 21Z sama dengan 60. Vektor normalnya mana? Berapa? Meong mana? 3, 6 min 21 ya, tinggal koefisien dari X, Y, Z ya. Nggak peduli ini angkanya berapapun. Nah, sekarang balik ke sini. Ini spesial aja yang ini. Kalau tadi kan kita berangkatnya dari fungsi yang implisit, ini lebih umum. Sekarang kalau khusus eksplisit fungsinya gimana? Sama aja. Kita bikin aja ini jadi implisit. Gitu ya. Nah, saya tulis sebagai ini. Sorry, ini jangan dibaca dulu, ini dulu bacanya yang ini. Jadi, setnya saya pindah aja ke sana. Boleh juga fxy-nya ke sini. Terserah ini. Jadi, min fxy tambah set boleh, nanti sama aja hasilnya. Oke, tulis gini, ya udah kayak tadi lagi sisanya. Cuma di sini spesial. Spesialnya ini, grad F-nya. Grad F itu artinya kan ini kan F besar nih seluruhnya, turun ke X. Kalau turun ke X, ini mah nggak ada X ya. Jadi cuma ini aja yang diturunin ke X, F kecilnya dari sini. Kemudian turun ke Y, ini sebenarnya ini yang turun ke Y ya. F besar turun ke Y, ini mah nggak ada Y-nya. Jadi cuma ini aja. Kemudian turun ke Z, nah ini mah nggak ada setnya, jadi cuma ini aja. Dapat langsung ini mah angka min 1. Dah, sisanya sama aja. Pilih titik Q, terus
Ini grad F kali Q 0. Sama aja. Contohnya soal nomor 2. Tentukan persamaan bidang singgung terhadap ini. Coba saya kerjakan ya. Tulis dulu set X. Set sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Di titik 11,2. Oke. P-nya titik 1,1,2. Waduh, udah 48. Biarin aja lah. Bentar lagi. Persamaan bidang singgung di sini. Mengerjakannya sama aja. Saya bikin dulu aja ini implisit. Gitu. Nah, ini sebagai F besar tadi. Maka grad F di titik X, Y, Z sembarang dulu. Apa? Turun ke X, 2X. Turun ke Y, 2Y. Turun ke Z, min 1. Grad F di titik P. Tinggal masukkan angkanya. 2 kali 1, 2. Y-nya juga 2, 2 kali 2. Ininya nggak pengaruh ininya. Biarin aja tetap min 1. Udah, sisanya sama aja. Pilih Q sembarang, bikin vektor PQ, dan seterusnya. Nah, satu soal lagi ya, tanggung ya. Satu soal lagi. Susah, yang ini rada susah. Atau mau sendiri aja ini? Siapa yang mau sendiri jadi bisa udahan? Bahas saja, Pak. Hah? Bahas saja. Oke, rada panjang yang ini ya. Ini udah saya hapus dulu. Katanya Zoom tuh hanya bisa 40 menit. Kok bisa jalan terus ya? Ya udahlah, kalau jalan terus kita teruskan aja. Bonus, Pak, bonus. Bonus. Permen, bonus mah. Dulu, saya mau nyari set sama X kuadrat min 2XY. 2XY. Di tulisan. Min Y kuadrat min 8X. Tambah 4Y. Nah, tentukan persamaan bidang singgung yang sejajar bidang X, O, Y. Bayangkan dulu. Ini X, Y, Z. Ada permukaan gitu ya. Nah, kita mau nyari apa nih? Persamaan bidang singgung yang sejajar bidang X, O, Y. Titik S, mana Mila? Titik singgungnya mana ya? Nggak kelihatan, coba digedein, mungkin kelihatan. Titik singgungnya udah tahu belum? Belum, karena kita mau mencari bidang singgung yang sejajar bidang X, O, Y. Jadi bidang singgungnya harus sejajar yang bawah ini. Nggak tahu titik singgungnya. Misalkan aja titik singgungnya. Titik singgungnya di sini gitu, P ya. Tetapi nanti bidang singgungnya harus sejajar bidang X, O, Y. P-nya belum tahu. Nah, jadi saya misalkan aja titik singgungnya, gitu ya. Titik singgungnya apa? P. A, B, F. A, B itu ya nilai setnya. Tentunya karena di permukaan harus memenuhi permukaan. Nah, sekarang bidang singgungnya sejajar bidang X, O, Y. Apa yang istimewa di situ? Nilai vektor normalnya sama ya, betul? Vektor normalnya yang bidang X, O, Y dengan yang ini sama atau kelipatan ya. Karena vektor normal bisa kelipatan, bisa juga ke bawah.
Oke. Jadi saya punya hal kedua, bidang X, O, Y. Bidang X, O, Y. Vektor normalnya. Loh, kenapa ya? Kenapa ada bunyi? Oke, masih kedengaran nggak? Masih, Oh, Pak. Masih. vektor normalnya N gitu ya, sama dengan, kalau vektor normal yang tegak lurus gini apa? Bayangkan di sumbu set gitu kan, ini saya geser ke sumbu set, pasti X-nya 0, Y-nya 0, setnya sih boleh sembarang K gitu kan. Nulisnya 0, K gitu kan. Oke. Nah, kenapa demikian ini? Karena tegak lurus nih. Bayangkan nih garis yang tegak lurus bidang X, O, Y. Berarti kalau sebagai vektor, kalau bingung kita taruh pangkalnya di 0, 0, 0. Ke sana ke atas, berarti harus X-nya 0, Y-nya 0, setnya ya boleh sembarang. Gambarnya kok. Hah? Pak, kok udah nggak ada layar Bapak? Oh gitu? Gambarnya bukan Iya, layar Pak. Bapak, Pak. Bentar, Jadi bentar. ganti host. Nanti dulu. Ngilang kemana dia? Itu ada yang nggak sengaja ke-share layarnya. Hah? Ini layarnya Dini. Sebentar, saya juga bingung ini jadi banyak pisan. Saya, Dini. Ini layar lu, Din. Dini ada yang dia masuk ya yang- layarnya ya? Iya, Pak. Udah sekarang keluar? Belum ada layar Bapaknya. Oh, saya siap dulu. Udah? Udah. Oh, tadi ada yang masuk layarnya. Oke. Balik lagi. Jadi bidangnya sejajar bidang X, O, Y, maka vektor normalnya harus sama A, betul? Betul. Vektor normal bidang X, O, Y, saya gambar ulang, ini saya dihapus dulu. Nggak ada. Hah? Itu Belum ada, Pak, gambar itu. belum ada, Pak. Bapak, tapi nggak ada gambar itu. Gambar, Pak. Adanya Nggak WA ada Bapak. gambar, Pak. Oh, share-nya salah. Share-nya yang atas ini. Nah, gantinya di mana ya? Hah? Ya, share gitu. Oh, ini yang satu lagi. Saya layarnya banyak ini. Nah, gitu. Nah, Udah muncul ya? Balik lagi. Ya. Vektor normalnya sama antara bidang X, O, Y dengan bidang singgung, karena kedua bidang sejajar. Bidang X, O, Y, vektor normalnya kan gitu ke atas, betul? Panahnya yang ke atas. Saya gambar ulang. Bidang X, O, Y, vektor normalnya gitu. Sejajar dengan sumbu set. Nah, ini bentuknya gimana? Kalau bingung, ini pangkalnya taruh di pusat koordinat. Berarti vektornya ke atas gitu. Jadi haruslah bidang X, O, Y ini vektor normalnya berbentuk 0, 0, dan ini boleh bebas K-nya. Kan bidang yang sumbu set ini berarti X-nya 0, Y-nya 0, setnya boleh bebas ini. Itu nanti sebagai vektor normal dari bidang singgung juga. Jadi vektor normalnya udah dapat nih si bidang singgung ini. Tinggal mencari titik singgungnya berapa. Karena kan untuk membentuk persamaan bidang perlu vektor normal dan titik yang dilalui bidang. Nah, kita cari P-nya dari mana? Dari hubungan vektor normal yang dihitung lewat grad P. Coba. Bukan grad P, grad ini ya. Ini nih. Saya mau tulis dulu ini fungsinya sebagai implisit dulu. XY min Y kuadrat min 8X tambah 4Y min Z sama dengan 0. Itu ya, ini
Kita namakan f, x, y, z. Nah, vektor normal bidang singgung bisa saya hitung dari grad f. Tentunya ini dulu di titik ini, belum di titik P. Isinya apa? 2x, turun ke x jadi 2y, 2Y. turun ke yang ada x-nya 8, satunya lagi min apa? 2y, 2Y. salah, turun ke y jadi apa? Min 2x, turun ke y ini min 2y, turun ke y ini 4. Turun ke z ini cuma ini aja, min 1. Jadi sekarang grad F di titik P, P-nya belum tahu titik singgungnya, tapi tadi saya namakan ini. Jadi ini 2A min 2B min 8, ini min 2A, masukkan X sama Y-nya, salah, min 2B tambah 4 gitu ya. Ini kita masukkan ini ke gradnya. Ini min 1 setnya. Nah, ini harus sama dengan vektor normal ini, betul? Kan ini vektor normal bidang singgung. Ini vektor normal bidang XOY. Bidang XOY dengan bidang singgung tadi diinginkan sejajar. Jadi harus sama. Nah, sebenarnya nggak harus sama, bisa kelipatannya. Bisa kelipatannya. Boleh kelipatannya ya. Saya bikin sama yang sama dengan 0,0, K. Kita mau nyari apa ini teh? Hah? Samaan. Ya, persamaan bidang singgung, tapi kita harus nyari apa dulu tadi? P dulu. Nah, vektor normalnya mah udah ada ya. Kita mau nyari titik yang dilalui bidangnya dulu. Titiknya tadi dimisalkan A, B, F, A, B. Nah, kita mau nyari A dan B-nya berarti. Dan tentunya nilai Z-nya juga di titik singgung. Ini saya dapat 2A min 2B min 8 harus 0. Kemudian min 2A min 2B tambah 4 juga harus 0. Ini sama dengan ini. Itu sama dengan itu. Hitung A sama B-nya, kurangi aja persamaan ini. Min dikurang ya. Atau ditambah lebih gampang. Tambah ini habis. Ini min 4B. Ditambah jadi min 4. Atau B-nya dapat min 1 ya. A-nya, hitung berapa A-nya? A-nya, susah berapa nih? 2A. 3. Min 5. 5. Ya, paling salah ngitung, pokoknya masukin aja ke salah satu persamaan itu ya. 3 Pak, salah 3. Salah 3. Gitu? 3, Pak. Ya, 3 Oh. Pak. 3, Pak. Kayak rokok aja. 3. Saya titik singgung kan perlunya koordinatnya 3 ya. X 0, Y 0, Z 0. Z 0-nya dari mana? Baru dapat A dan B-nya. Dapetin Z 0-nya dari mana? Masukin AB ke persamaan. Masukin ke sini ya. Nilai Z ini. Kenapa? Karena kan titik singgung pada permukaan yang ini kan. Jadi saya hitung apa? Z-nya sama dengan, atau Z0 lah sama dengan nilai Z di titik A-nya min 1, B-nya 3. Masukkan ke persamaan ini. Coba supaya kelihatan, dikecilin dulu. Masukin ke persamaan ini, didapat, salah ngitung lah ya. 21 itu ya. Salah ngitung. Males ngitung ini panjang. X-nya. X-nya
A 3,-1. berapa dapatnya? Pak, A-nya kan 3. Harusnya Z 3,-1. Oh iya, salah terus. Dapatlah angka gitu ya. Coba ada yang udah ngitung belum? Udah lah, salah ngitung, sembarangan aja. Jadi, udah dapat tuh P-nya. 3,-1,21. Vektor normalnya berapa? 0,0. K-nya ini bisa disamakan juga ya. Jadi udah dapat juga saya -1. Udah, ini titik yang dilalui bidang, ini vektor normal. Standar kayak yang tadi lagi. Selesai. Paham nggak hari ini? Paham, Pak. Enakan pakai WhatsApp ya? Masih bingung cara Hah? Paham. Paham, Pak. vektor normalnya. Jadi, Pak, kenapa sih tadi bidangnya X, O, Y? hah? Oh, Kenapa bidangnya X, O, Y? bidangnya bukan X, O, Y. Sebentar saya lihat. Bidang singgungnya Bapak masukinnya X, O, Y. Bukan, sejajar bidang X, O, Y. Nih, Oh, karena udah ada di soal. diminta bidang singgung yang sejajar dengan X, O, Y. Jadi bidang singgungnya mah ini yang di atas. Sejajar bidang X, O, Y. Yang sama itu vektor normalnya. Vektor normal bidang singgung dengan vektor normal dari X, O, Y harus sama atau kelipatannya. Saya ngitungnya pakai sama aja. Kalau pakai kelipatan nanti harus ada konstanta T gitu. Jadi hitungannya lebih rumit.